Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Imam Mustain. Kali ini bersama saya Bagus Putut. Saya akan memberikan materi tentang seni rupa, yaitu menggambar model. Ya, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap mematuhi protokol kesehatan dan juga tetap jaga kesehatan. Oke? Dan meskipun kalian di rumah, tetap taati jadwal pelajaran ya, agar nantinya kalian tidak tertinggal materi-materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu guru di sekolah. Oke, sebelum saya masuk ke materinya, saya akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran untuk hari ini. Oke, seperti slide yang saya tunjukkan ini, tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan bisa menjelaskan 1. Unsur-unsur dalam menggambar model, 2. Prinsip-prinsip dalam menggambar model, 3. Alat dan bahan menggambar model, dan juga yang terakhir adalah teknik menggambar model. Nah, sekarang kita sudah tahu kan hari ini kita akan membahas apa saja. Oke, kita langsung lanjut ke materinya ya. Ya, sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu menggambar. Menggambar adalah proses pengungkapan gagasan dan ide seseorang melalui gambar ya. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menggambar merupakan kegiatan meniru barang atau manusia, binatang, dan sebagainya yang dibuat menggunakan goresan pensil atau alat lainnya pada media 2 dimensi seperti kertas, dinding, dan sebagainya. Lah terus, apa sih pengertian menggambar model? Oke, menggambar model adalah menggambar dengan melihat model atau objek yang ditempatkan secara langsung di hadapan penggambarnya atau senimannya. Jadi contohnya seperti ini, semisal kalian adalah senimannya, lalu di depan kalian ada objek ya, mungkin penghapus atau pensil, langsung kalian gambar secara langsung di situ ya. Jadi seperti itu. Berikutnya objek menggambar model diantaranya yang pertama manusia, hewan, tumbuhan, dan juga alam benda. Berikutnya ada unsur-unsur menggambar model ya. Yang pertama yaitu titik, yang kedua ada garis. Nah, garis ini ada beberapa macam ya, ada garis lurus, garis lengkung, garis putus-putus, garis zigzag, dan lain-lain. Lalu ada bentuk, kemudian ada bidang, lalu tekstur, warna, dan juga gelap terang ya. Nah, kemudian setelah itu ada prinsip-prinsip dalam menggambar model ya yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah komposisi. Komposisi itu apa sih? Komposisi merupakan cara atau menyusun objek atau model gambar sehingga tampak menjadi lebih menarik dan juga lebih indah ya. Komposisi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah komposisi simetris. Komposisi simetris itu apa sih? Benda atau objek gambar yang diletakkan pada posisi yang sama atau seimbang, jadi kiri dan kanan itu sama ya. Dan juga di komposisi simetris ini juga memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama ya. Lalu kemudian yang kedua ada komposisi asimetris, ini kebalikannya dari komposisi simetris ya. Nah, kalau di komposisi asimetris peletakan objek atau bendanya itu tidak sama, jadi kiri dan kanan itu tidak sama ya, tapi tetap masih memperhatikan proporsi, terus keseimbangan dan juga kesatuan antar benda ya. Kemudian yang terakhir ada komposisi sentral, yaitu peletakan objek gambar itu ada di tengah-tengah ya, seperti contoh gambar berikut ini ya. Jadi seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada proporsi ya. Setelah tadi komposisi, sekarang ada proporsi. Proporsi itu apa sih? Perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda menjadi objek gambar. Jadi contohnya seperti gambar berikut ini. Oke, lanjut ya. Setelah proporsi kemudian ada keseimbangan. Keseimbangan itu adalah keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Nah, cara memperoleh itu semua bagaimana? Dengan cara salah satunya yaitu membuat skala, lalu membuat efek perspektif ya, dan sudut pandang penggambarnya. Jadi semisal sudut pandang sini beda dengan sudut pandang di sini ya, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu kesatuan. Kesatuan di sini adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang
diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Contohnya seperti ini ya, bisa kalian lihat ya gambar di samping. Nah, kemudian alat dan bahan yang digunakan untuk menggambar model antara lain, yang pertama kalian siapkan yaitu pensil ya, ini buat sketsa, lalu penghapus, kertas, terus pewarna. Nah, pewarna ini dibagi menjadi dua, ada yang kering, ada yang basah. Yang kering kalian bisa menggunakan pensil warna, krayon, areng ya, terus apa lagi, dan lain-lain. Lalu yang kedua ini memakai pewarna yang basah ya, basah dalam arti di sini menggunakan cairan. Salah satu contohnya yaitu cat air, lalu cat minyak, lalu cat poster, dan lain-lain. Oke, selanjutnya yaitu teknik yang digunakan untuk menggambar model ya. Salah satunya ini ada arsir ya. Arsir ini menekankan pada kekuatan garis dilakukan secara berulang-ulang sejajar maupun tumpang ya, maksudnya di kalian gosok-gosok seperti itu memakai pensil ya. Lalu yang kedua ada dusel. Nah, dusel ini merupakan menggambar dengan menggunakan cara menghilangkan dan menghaluskan garis-garis dengan cara digosok. Jadi seperti ini. Dusel ini mungkin lanjutan dari teknik arsir ya. Jadi setelah kalian arsir lalu kalian gosok menggunakan tangan ya. Nah, biar tangan kalian nggak kotor, bisa dilapisi dengan tisu ya, atau mungkin kalian bisa beli alatnya namanya dusel ya, bukan dusel. Oke. Kemudian ada teknik linear ya. Teknik linear ini sendiri menggunakan garis lurus atau garis lengkung dengan ketebalan dan kerapatan tertentu pada seluruh permukaan objek gambar ya. Seperti di gambar ini dia membuat bayangan ya, tapi membuat garis-garis itu. Beda dengan arsir. Kalau arsir dia tuh harus apa ya, ngeblok semua, jadi nggak ada celah. Kalau ini kan masih ada celah ya, bisa dilihat ya. Oke, lanjut. Kemudian ada blok. Nah, di sini teknik siluet ini menggunakan satu warna, biasanya warna hitam, untuk menutup objek gambar sehingga terbentuklah perwujudan karakter pada objek. Nah, di teknik blok ini sendiri ada yang mengatakan dibagi menjadi dua, yaitu ada blok yang positif dan juga ada yang negatif ya. Untuk jenis teknik blok yang positif ini dilakukan dengan memberikan warna pada bentuk gambar yang diinginkan. Jadi semisal ya, di situ ada gambar kepala cowok ya, itu ya, kepala cowoknya itu sebagai objek gambarnya dan yang diwarnai adalah kepala cowoknya. Nah, untuk yang sekitar-sekitarnya itu dihilangkan ya. Sebaliknya untuk siluet yang negatif, yaitu dia memberi warna di lingkungan objeknya. Jadi objeknya itu tidak diberi warna, yang diberi warna malah lingkungan sekitar objeknya. Jadi seperti itu ya. Oke, kemudian ada teknik akuarel. Teknik akuarel atau transparan yaitu menggambar dengan menggunakan media basah agar menghasilkan warna yang transparan ya. Jadi seperti gambar di samping ini menggunakan cat air. Oke, berikutnya itu ada teknik pointillis. Teknik pointillis atau titik, menggambar dengan menggunakan titik-titik membentuk suatu gambar. Jadi kalian membentuk suatu objek gambar atau memberikan detail suatu objek gambar menggunakan titik-titik yang banyak seperti gambar sebelah ini ya. Demikian materi kali ini. Apabila ada salah kata saya minta maaf. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.